Terus mbeknya bemana Beka? Tanya Raka penasaran pada pengasuhnya itu. Malam ini Beka menceritakan sebuah kisah kambing dan pangeran kecil dan masuk bab terakhir. Ia pergi, hidup bebas, kata Beka. Kenapa Anda masuk ke istana? Kan Bek temana Pangelang, tanya Raka. Bek itu gak bisa masuk ke istana sayang, dia cuman di luar jagain pangeran sampai ibunda pangeran datang menjemput, kata Beka. Jadi ketika pangeran ketemu ibundanya, Bek pergi jauh-jauh, kata Beka. Tapi Raka matanya menjadi berkaca-kaca. Pangeran pasti menangis, kata Raka. Beka menggeleng. Pangeran justru tidak menangis dan pangeran bahagia ketemu mamanya, kata Beka. Tapi Bek kasihan Hicks, kata Raka mau menangis. Tidak kasihan, dan Beknya juga bahagia ketika pangeran sudah ketemu ibundanya. Bek pergi ke asalnya karena kehidupan istana tidak cocok dengan Bek, kata Beka melempar buku cerita itu ke samping. Raka menatap pengasuhnya. Kalau mama datang lagi, Beka jangan pergi ya, kata Raka tiba-tiba. Beka menghela napasnya, dan kemudian menggeleng. Mbak tentunya mau pergi dong dan, Mbak mau cari raja juga, Mbak nikah juga, supaya bisa punya anak. Nanti anak Mbak bisa teman sama Den Raka, kata Beka. Lalu kata-kata Beka terdengar oleh lelaki yang ternyata berdiri di ambang pintu itu. Sejak kapan? Raka tentunya pilih-pilih teman Rebecca, kata Rama dengan nada kesal. Ada Tuan, kata Beka tersenyum lebar. Cuman rencana masa depan aja Tuan. Saya tahu Aden pasti selalu memilih teman yang berasal dari keluarga yang berada, kata Beka. Beka jangan pergi-pergi, kata Raka masih tidak mau menyerah. Iya, jadi Den tidur ya, kata Beka. Ceritanya udah habis, besok ke cerita baru lagi, kata Beka membuat Raka memeluk pengasuh kesayangannya itu. Beka balas memeluknya erat, dan menepuk-nepuk punggungnya penuh kasih. Rama yang melihatnya hanya bisa menghela napasnya berat. Beka tersenyum tipis. Beka sejujurnya sayang banget sama tuan kecilnya, tapi Beka benar-benar tidak mau membuat Ndoro Sarah marah. Tuan saya sama sekali tidak tahu, saya gak pernah ajarin Aden aneh-aneh kok, kata Beka saat merasa tertangkap. Saat keluar dari kamar dan menuruni tangga, ia malah menemukan Rama yang duduk di sofa. Lelaki itu duduk bersandar di punggung sofa, dengan rokok di jemarinya. Bau nikotin tercium di ruangan itu. Rama merokok, ini kali pertamanya Beka melihat Rama seperti itu. Anehnya Rama benar-benar terlihat sangat tampan, tapi tatapannya sejak tadi benar-benar mengintimidasi. Kamu ternyata sudah punya rencana di masa depan, kata Rama sambil menghisap rokoknya. Beka tampak terpukau dengan pemandangan itu, lalu Beka menggeleng. Tuan saya harus berbicara seperti itu, karena Den Raka tidak mau melepaskan saya, kata Beka. Tahu apa kamu tentang putra saya, kata Rama. Rasanya Beka mau melempar pertanyaan yang sama pada tuannya ini, tapi Beka sadar tidak boleh kurang ajar. Tidak tahu apa-apa Tuan, maaf, kata Beka menundukkan kepalanya. Rama menghela napasnya dan menatap Rebecca lagi. Lelaki itu mematikan rokoknya dan berdiri. Lelaki itu melewati Beka. Tidur di kamar saya, kata Rama. Tapi Tuan, kata Beka. Saya hanya mau ditemani Rebecca, kata Rama. Beka menatap Rama tidak percaya, sedang Rama hanya tertawa kecil. Sejujurnya Rama sudah tidak percaya dengan kata-katanya sendiri saat mengenal Rebecca. Ia sudah beberapa kali membohongi wanita ini. Ketika mereka masuk ke dalam kamarnya, bibir tebal itu sudah menyecap bibir Beka, bau rokok, dan bibir Rama sangat manis. Hanya saja kata-kata Rama apalagi yang bisa dipercayai. Lelaki ini benar-benar sudah sangat membutuhkan peran seorang istri. Bukannya simpanan. Ketika bersama Rebecca, Rama tidak benar-benar kenal dengan istirahat. Rama suka dengan tubuh Beka, sampai ia tidak pernah ada rasa bosan untuk terus terbenam di dalam wanita ini. Rama suka semua yang ada di tubuh Rebecca, bahkan suaranya Rama begitu candu.
Bayangan percuintaan mereka beberapa hari ini terus terbayang-bayang, membuat Rama yang memimpin rapat, menjadi tidak bisa fokus. Ia sudah gila, beberapa hari ini ia seperti termakan kata-katanya sendiri. Jadi Tuan Rama, masalah pembangunannya nanti, kata seseorang. Sial, Rama kesal sekali dengan pikirannya, tapi lupa bahwa ia sedang berada di ruang rapat. Rama benar-benar tidak suka dibayangi BK terus tiap detiknya. Tuan, kata asistennya. Rama menatap asistennya. Iya, tanya Rama kesal. Itu, tunjuk asisten Rama. Rama menoleh dan kemudian menyadari kesalahannya. Silahkan dilanjutkan lagi, kata Rama dan mulai kembali fokus. Ia berusaha fokus, saat pikirannya begitu brutal dalam memikirkan Rebecca. Apa yang Rebecca lakukan sekarang? Sial. Rebecca sedang tiduran di sofa setelah membereskan rumah. Rebecca tidak berani lagi nonton film-film dewasa, ketika Becca sudah merasakannya sendiri, bahkan yang melakukannya jauh lebih pro. Pokoknya Becca jadi merinding sendiri kalau ketahuan nonton aneh-aneh, apalagi di sini ada CCTV. Becca takut CCTV-nya bisa dilihat Tuan Rama dan Tuan Rama menangkapnya melakukan kegiatan aneh membuat lelaki itu semakin menggila lagi. Ting. Becca mengerutkan keningnya dan menatap ponselnya lekat. Rahel halu, beka. Becca menghela napasnya dan membalas panggilan Rahel. Becca seksi, Rahel halu, harus kamu tahu, rumah sudah didekor. Becca seksi, wow. Rahel halu, iya Bek, please pasti acaranya rame bener deh, Tuan benar-benar mau tunangan abis itu nikah. Kita udah berkali-kali patah hati loh Bek, setelah Hamis nikah lalu Angga yang tiba-tiba mengumumkan pernikahannya, pokoknya banyak lelaki tampan yang udah pada nikah sekarang. Lelaki tampan di dunia ini semakin hari semakin sedikit Bek, bahaya buat kita yang masih jomblo. Melihat kekhawatiran Rahel membuat Becca biasa saja. Pokoknya di saat seperti ini Becca tidak memikirkan jodoh, Becca hanya berharap setelah Tuan Rama menikah nanti, perjanjian mereka diselesaikan juga. Becca sama sekali tidak mau menjadi orang ketiga. Rahel halu, Bek, kesini woi nanti, banyak cogan, teman-temannya Tuan Naren ganteng parah bule-bule. Lo mau bule kan Bek? Becca seksi, that's my type babe. Rahel halu, tapi ya Bek, lo serius gak bakal nangis, Tuan sama Nyonya Ajeng. Becca seksi, enggak lah, yang aku pikirin gimana nyari kerja lagi abis ini. Rahel halu, langsung nyari suami aja gak sih, udah dewasa juga. Usiamu juga udah 25. Becca seksi, masih 24 sayang, bulan depan 25. Rahel halu, andai suami bisa ditunjuk aja. Becca seksi, bukannya memang ditunjuk aja ya. Rahel halu, ya gak segampang itu anjir. DRRRTTT. Becca melihat ponselnya di mana nomor tidak dikenal menelponnya. Becca melihatnya sebentar sebelum mengangkatnya. Iya, tanya Becca dingin. Saya sudah kirim videonya sialan. Kirimkan duitnya sekarang, kata lelaki itu. Saya lihat dulu, kata Becca dan melihat video yang dikirimkannya. Becca melihatnya bagaimana Rasta dipermalukan di depan teman-temannya seperti di imajinasi Becca. Becca sampai tertawa melihat wajah angkuh gadis itu memucat. Dia seumuran dengan Becca tapi takdir mereka sangatlah berbeda. Saat Becca tidak bisa memperoleh pendidikan, bahkan sejak ia lulus SMA sudah ke kota banting tulang bekerja, lalu saudara tirinya malah hidup penuh kasih sayang, dikuliahkan, dibelikan baju yang sangat cantik dan berteman dengan orang-orang kaya. Becca tidak pernah memperoleh pujian hanya beberapa kali direndahkan, lalu sekarang saat mereka berhutang, Becca yang tidak tahu menahu masalah hutang itu malah yang harus menanggung hutang itu. Becca hampir gila karena tertawa. Apakah setelah ini masih ada yang mau berteman dengan Muta? Tanya Becca sambil tertawa. Anak yang selama 2-3 tahun yang tidak pernah dimarahi, kini dibentak di depan umum, di hadapan teman-temannya.
BK rasanya ingin tertawa. Plus 6285, mana cepat sialan uangnya. BK mengirimkan pesan kepada lelaki itu. Norek, tulis BK. BK akan pergi ke bank hari ini juga. Kata Tuan Rama passwordnya gampang saja, 6 angka dari belakang kan. Rama baru saja keluar dari ruang rapat ketika ponselnya berbunyi, itu adalah polisi terlihat dari profilnya. Rama mengangkatnya, dan mendengar suara BK di sana. Tuan ini saya Tuan, kata BK. Rebecca, tanya Rama. Saya mau menarik uang yang Tuan berikan, tetapi tiba-tiba saya ditangkap Tuan, kata BK suaranya seperti menahan tangis. Membuat Rama menghela napasnya. Kamu di mana sekarang? Tanya Rama. Saya, kata BK. Siapa lagi yang mau Anda hubungi? Apakah komplotan Anda Nona? Tanya seseorang. BK berikan ponselnya pada orang yang berbicara itu, kata Rama. BK menggigit bibirnya dan memberikan ponselnya pada lelaki di depannya itu. Sarelok sekarang, kata Rama dingin. Membuat lelaki itu menatap ponselnya. Dia seorang polisi namun lelaki di seberang sana tampak tidak ada takut padanya. Tapi tidak ada profil, hanya nama Tuan Rama saja yang tertulis di sana. Sehingga polisi itu mengirimkan lokasi mereka sekarang. BK tidak tahu kalau apa yang dilakukannya adalah hal yang salah. BK yang seorang babysitter mau mengirimkan uang 800 juta, apakah salah? BK malah ditahan dengan tuduhan pencurian. BK malu sekali. BK sama sekali tidak tahu apapun jika ada persyaratan khusus di bank. Apa seharusnya BK menggunakan baju bagus? Bukan baju pekerja. Ini karena BK sekalian mau menjemput Raden Raka aja menemani anak itu makan siang di sekolahnya. BK ngenes sekali. BK benar-benar hanya bisa menyembunyikan wajahnya, menunggu Rama. Apakah Rama akan datang? Setiap BK memiliki masalah, tidak ada yang bisa BK hubungi kecuali lelaki itu yang memberikan nomornya. Apakah Tuan Rama akan datang? Ini masih jam 11 siang, tidak mungkin Tuan Rama akan datang. Mungkin asistennya. Tapi kenapa bisa BK dituduh pencuri? Apakah orang sepertinya tidak layak memiliki uang sebanyak itu dan melakukan mutasi? Ia memang terlihat sangat mencurigakan, apalagi itu kartu orang kaya. BK hanya perlu menunggu siapapun yang dikirim Tuan Rama. Hanya saja suara langkah kaki yang familiar terdengar. BK belum mengangkat kepalanya ketika sentuhan di kepalanya terasa lembut. BK melihat si pemilik tangan besar itu, dan Rama dengan penampilannya yang sangat elegan mencerminkan dirinya yang merupakan seorang yang kaya raya yang tidak akan bisa menolerasi sesuatu jika sangat marah. BK menatap Rama yang tampak berdebat dengan keamanan itu, lalu manajer bank itu. Rama mengeluarkan identitasnya, dan benar-benar mengintimidasi orang-orang yang meremehkan BK. Lelaki ini bisa diandalkan meskipun sangat angkuh. BK tidak tahu siapa saja yang bisa membantunya, tapi BK tahu, bahwa Tuan Rama mungkin akan selalu datang setiap kali BK meminta tolong. Seperti sekarang. Dia datang berdiri melindungi BK. Saya akan menarik semua uang saya di sini, atau pecat beberapa karyawan yang merendahkan orang saya, kata Rama. Bilang sama saya siapa saja, kata Rama pada Rebecca. Tuan saya tidak apa-apa, kata BK memohon. Bilang, sebagai pembelajaran, bahwa pekerja masyarakat saja tidak usah merasa tinggi, apalagi pekerjaannya untuk masyarakat, tapi masih membeda-bedakan, kata Rama. Ini salah saya Tuan, seharusnya saya meminta tolong pada Anda saja, kata BK. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri untuk menutupi kesalahan orang lain, kata Rama marah. Rama menatap manajer itu. Atau jika memecat karyawan Anda terlihat susah, tidak apa-apa saya akan menyuruh asisten saya untuk menarik, kata Rama. Tidak Tuan Rama, saya akan melaksanakan perintah Anda, kata lelaki itu. Rama yang semua kata-kata harus dipenuhi, lelaki itu menatap polisi itu juga.
Kau tunggu giliranmu, kata Rama, dan pergi dari sana. Tapi tuan ini bagaimana? Saya harus membayar hutang saya hari ini, kata BK. Rama mengambil kertas itu yang berisikan nomor ATM. Biarkan Antonio saja, kata Rama memberikan kertas berisikan nomor ATM dan nomor preman itu pada asistennya. Baik Nona, ini biar menjadi urusan saya, kata Antonio. Sedangkan Rama kemudian menatap BK. Naik ke mobil, kau ikut saya makan siang, kata Rama tidak mau mendengar penolakan. BK menatap Rama lekat. Lihatlah betapa pedulinya Tuan Rama pada kamu Bek. BK memejamkan matanya dan sebagai ganti Rama sudah membantunya, BK akan menurut saja. BK tadi menangis ketakutan, ia pikir Tuan Rama tidak mau peduli padanya. Pokoknya BK takut dibawa ke kantor polisi, tapi semua pikirannya tidak ada yang benar, karena saat Rama datang, Rama menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan BK. Rama membelanya dan menyelamatkannya secara tidak langsung. BK merasa sangat berterima kasih. Hanya saja, dalam perjalanan itu, terkadang BK merasa Rama terlalu keren dengan mobil jeepnya itu. Rama sangat tampan dan maskulin. Lalu BK memicingkan matanya, ketika Rama berbelok. Tuan ke hotel? Tanya BK bingung. Rama menatap BK sebentar. Kau tidak berpikir kita hanya sekedar makan siang kan, Rebecca? Tanya Rama. BK lupa kalau Rama juga maniak dan sangat M3 sum. Jangan takut, hanya satu round 3, kata Rama. Dan apakah BK bisa mempercayai kata-kata Tuan Rama? Rama menolongnya dan mengambil kesempatan sebagai bayarannya secara langsung. Benar-benar hubungan yang saling menguntungkan. 12 ditambah 3 sama dengan, tanya BK. 15 BK, kata Raka. 18 ditambah 4 sama dengan, tanya BK sambil bernyanyi. 12 BK, kata Raka. Bagus, kok kurang den? Tanya BK. Kan 18 ditambah 4, harusnya 22, jelas BK. 12, kata Raka lagi. BK menoleh pada anak asuhnya itu. Salah Aden bukan 12 tapi 22, kata BK menjelaskan. Raka mencebikkan bibirnya. 12 kata Raka. BK tertawa. Salah tahu den, itu namanya berlebihan, kata BK menjelaskan. Bener BK, kata Raka. Ya udah biarkan ayah dan aja yang ajari, kata BK mengelus punggung tuan kecilnya. Dan Raka mewarisi sifat keras kepala, tidak mau dikalah dan sombong ayahnya. Yang mereka berdua hampir mirip. Aden mau makan es krim rasa apa? Tanya BK menatap Raka. Rama menganggukkan kepalanya. Rasa apa Den? Tanya Rama. Acambek, kata Raka. BK tidak tahu maksudnya apa. Tapi BK mengangguk saja. Vanila aja ya, kata BK membuat anak itu menganggukkan kepalanya. Tapi Den sudah makan kan? Tanya BK. Sudah BK di sekolah, kata Raka bahagia dan menggenggam tangan pengasuhnya itu. Saat menunggu pesanan mereka, ponsel BK berbunyi dan Rahel menelponnya. Tentu saja itu bukan dari keluarganya lagi. Setelah membayar hutang, BK memblokir semua kontak keluarganya. BK juga memblokir semua panggilan yang tidak dikenal. BK tidak mau berhubungan dengan keluarganya lagi. BK di mana? Tanya Rahel. Di kedai es krim ini, lagi nemenin Den Raka makan es krim, kata BK membuat Rahel menganggukkan kepalanya. Bek lo ke sini kapan sih? Lusa tuan tunangan tapi tuan masih gak ada muncul-muncul ke sini. Nyonya Sarah pun ikut bingung, kata Rahel. Gak tahu juga. Gue mah ngikut aja sama kata tuan, Cel, kata BK. Gue mau nitip mie Korea warna pink itu loh, kata Rahel. Tanya BK. Nitip Bek, kata Rahel. Lo ngidam, tanya BK. Enggak lah anjir, gini-gini gue virgin tahu, kata Rahel. Masa, kata BK. Ya pengen makan doang apa salahnya heh, kata Rahel. BK menghela napasnya berat.
Nanti gue beliin, kata BK. Rahel berteriak senang di seberang sana. Maci sayang udah ditraktir, kata Rahel. Gada terterancel bayar, kata BK. Halah Maci udah diter pokoknya bay, kata Rahel. Sial, kata BK tapi melirik Raka yang memandangnya. Halan, lanjut Raka. BK menatap anak asuhnya itu. Astagfirullah Den, kata BK terkejut. Lalu mendekatkan dirinya pada anak kecil itu. Ndak boleh bicara begitu Den, kata BK. Halan Bek tetap tidak boleh. Tanya Raka. BK menggeleng. Tidak boleh, jawab BK dan Raka menganggukkan kepalanya. Dan Raka pintar banget deh, kalau Mbak BK bicara dan Raka mendengar, dan Raka Mbak BK ngefans banget rasanya, kata BK memuji anak 4 tahunan itu. BK memeluk erat tuan kecilnya. Dan Raka merasa besar kepala lagi. Raka jarang dipuji, tapi sama Mbak BK, Raka suka dipuji, membuat Raka merasa sangat senang. BK kemudian membiarkan Raka makan es krim sedangkan BK menatap nomor Tuan Ramanya. Tuan Rama tidak memasang foto profil, sedangkan BK memasang foto dirinya sendiri. BK menghela napasnya berat dan menatap Den Raka. Den mau foto sama Mbak Den? Tanya BK. Raka mengangguk, ia dekat-dekat ke arah BK dan tersenyum. BK ikut tersenyum. Lagi ya Den, satu kali, kata BK melihat mereka kaku di kamera. BK kemudian mengecup pipi tuan kecilnya. Cantik kata BK. Lagi ya Den, kata BK. Foto kali ini BK memejamkan matanya dan tuan kecil tiba-tiba balas mencium pipi BK. BK rasanya sayang banget sama tuan kecilnya. Tuannya Mbak BK pintar foto juga ya, kata BK. BK kemudian membuat fotonya dan Raka sebagai foto profilnya. Tuan Raka tidak terlalu kelihatan tapi siapapun tahu itu. Termasuk Rama, yang tadinya mau menelpon BK untuk wanita itu segera bersiap-siap untuk ke rumah besar tiba-tiba terpanah melihat foto profil baru pengasuhnya itu. Rama jarang punya foto, Rama juga tidak biasa memasang foto profil. Jadi tanpa sadar selama beberapa menit lelaki itu memperhatikan terus foto itu kemudian menyimpannya. Karena ada foto anaknya di sana jadi Rama harus menyimpannya. Sebelum berangkat ke rumah besar itu, mereka di sana sampai 4 hari ke depan, jadi Rama pasti tidak bisa menemui Rebecca. BK ambil barang saya di kamar, kata Rama. BK menganggukkan kepalanya dan berjalan ke arah kamar tuannya. Dan lagi saat BK mengambil koper itu dan keluar, tiba-tiba Rama berdiri di ambang pintu. Tuan, mau bantuin saya ya? Tanya BK berusaha berpikiran positif. Sampai di sana jangan matikan ponselmu, kata Rama. BK menganggukkan kepalanya. Mana bisa saya matikan ponsel saya Tuan, kata BK. Rama menganggukkan kepalanya. Permen Tuan, kata BK mau keluar dari kamar itu. Ketika tunggu, sebelum itu cium saya sampai bosan dulu, kata Rama memerintah. BK menggeleng. Tuan tidak boleh cium-cium, nanti bibir Tuan sama saya kelihatan sama-sama bengkak nanti Ndoro sadar itu, kata BK menjelaskan. Tidak mau? Tanya Rama. BK mengangguk. Tidak boleh Tuan, kata BK. Rama menarik BK masuk ke dalam kamar dan menutupnya. Tuan, kata BK bergetar suaranya. Rama membuka ikat pinggangnya. Cium yang lain, kata Rama. Tuan sudah gila, kata BK. Cepat Rebecca, anak saya ada di bawah sendirian, kata Rama. BK yang tubuhnya sudah dibeli harus terus mengiyakan saja, kan? Tuan kenapa selalu seperti ini, tiap hari, bukan? Tuan seperti ini itu setiap ada kesempatan, Tuan nanti ketahuan, kata BK. Saya memanfaatkan kesempatan, tidak mungkin di sana kita bisa seperti ini kan? Kata Rama tenang menurunkan celananya. BK menatap Rama, ia menghela napasnya. Benar juga ya, kata BK, lalu mengikat rambutnya ke atas. Cepat aja ya Tuan, kasihan dan Raka sendirian di bawah, kata BK.
Rama menaruh ponselnya, di mana menunjukkan CCTV yang mana memperlihatkan keberadaan Raka yang sedang memainkan permainan di ponsel Tuan Rama. Waktu kita tidak banyak, Pu4 saya secepatnya, kata Rama. BK menganggukkan kepalanya dan duduk di depan Rama. Kau selalu membuat saya puas, kata Rama lalu memakai kembali celananya di depan BK yang kelelahan. Tuan saya butuh waktu untuk bersiap-siap, kata BK. Iya, kata Rama dan membawa koper itu pergi. Kunci kamar saya, kata Rama membuat BK mengangguk. Rama pergi meninggalkan BK yang mana bekas percuin 44N mereka memenuhi dirinya. BK turun dari atas meja dan pergi ke kamar mandi. BK merasa bersalah pada dirinya sendiri. Tapi tidak apa-apa kan? Kamar Rama, hanya BK yang bisa memasuki kamar itu, hanya BK yang bisa menggunakan kamar mandi itu. Setelah selesai BK keluar dan mengunci pintu kamar Tuan Rama. Saat di tangga, BK bisa melihat Rama dan Tuan kecil Raka di ruang tamu duduk. BK memejamkan matanya. BK harus bersikap manis di depan Tuan Raka, dan terus bersikap sopan di depan Doro nanti. Bekal lama, kata Raka. Tadi Mbak abis beres-beres dulu, kata BK dan berjalan ke arah Tuan kecil Raka dan menggenggam tangan itu. Ayo ke mobil, kata Rama. BK menarik tangan Raka dan membawa anak itu ke dalam mobil. Kali ini Rama membiarkan BK duduk di belakang dengan Raka. Mungkin karena ia sudah puas. Lusa Tuan Rama akan bertunangan, entah kenapa BK sedikit berharap pertunangan itu dibatalkan saja, bisakah? BK sumpah jahat benar harapanmu, Bek. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.